Halo teman-teman dan baik. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang suatu materi yakni silem. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan dulu. Saya William. Saya Ani. Perkenalkan, nama saya Nathan Immanuel Halim. Nama saya Kiran Rafael. Saya Isan Gripinda. Perkenalkan, nama saya Reinhard Gilbertus. Apa itu silem? Silem merupakan jaringan pengangkut yang terdapat pada akar tumbuhan. Nah, sekarang mari kita bahas asal-usul dari silem. Jaringan pengangkut air, yakni silem, berasal dari sel prokambium yang berdiferensiasi menjadi jaringan silem. Nah, kalian juga penasaran kan, apa sih berdiferensiasi itu? Jadi, diferensiasi adalah proses di mana sel-sel yang awalnya identik mengalami perubahan menjadi sel yang berbeda dengan fungsi dan struktur yang khusus, atau bisa kita bilang seperti berubah menjadi. Nah, tadi kita singgung kan, prokambium itu berdiferensiasi menjadi jaringan silem. Nah, prokambium sendiri ialah jaringan merismatik yang menghasilkan unit-unit vaskular. Bentuk dan aturan untaian prokambium menggambarkan struktur rangka vaskular dan primer. Untaian prokambium yang ramping ditambah diameternya sebagai akibat pembelahan sel dan akibat penambahan sel baru di tepi benang tersebut. Pada suatu tahap perkembangannya, prokambium menjadi silinder prokambium dengan titik-titik pemula jaringan vaskular. Salah satunya ialah pemula silem. Unsur silem pertama hasil diferensiasi pemula pada prokambium disebut protosilem. Sedangkan unsur-unsur yang terbentuk kemudian disebut metasilem. Protosilem terbentuk lebih dahulu dan bersifat sementara. Sedangkan metasilem terbentuk setelah protosilem dan bersifat lebih permanen. Protosilem dapat mengalami kerusakan karena tekanan saat pertumbuhan. Sementara metasilem terus berfungsi hingga tumbuhan mencapai dewasa. Silem sekunder terbentuk hasil diferensiasi kambium yang merupakan jaringan meristem lateral dan menyebabkan batang tumbuhan menjadi lebih besar dan lebih tebal dari waktu ke waktu. Ciri-ciri silem yang pertama, silem terdiri dari sel-sel yang telah mati. Seperti pembuluh dan trakeid, mereka adalah sel-sel yang telah mati saat berfungsi. Yang kedua, dinding selnya dilapisi oleh lignin, sehingga dinding sel akan menjadi tebal, keras, dan kasar. Yang ketiga, silem memiliki trakeid dan trakea. Trakeid dan trakea berfungsi sebagai pengangkut air. Yang keempat, yang terakhir, silem terletak di jaringan pengangkut. Silem terletak di jaringan pengangkut bersama dengan floem untuk membuat ikatan pembuluh. Fungsi silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam silem. Ada dua jenis silem, yaitu silem primer dan juga silem sekunder. Jelas kedua silem ini tuh berbeda dari fungsinya, terbentuknya, serta ditemukannya di mana. Pertama, silem primer. Silem primer merupakan silem yang terbentuk dari prokambium dan ditemukan di ujung batang, daun, dan juga akar. Silem primer ini tuh akan terbentuk pada awal pertumbuhan tanaman. Serta fungsi dari silem primer ini supaya akar bisa tumbuh lebih dalam dan batang bisa tumbuh lebih tinggi. Sementara silem sekunder berguna untuk menambah diameter pada batang dan akar dan terbentuknya tuh dari kambium. Serta dia ditemukannya juga tuh di dalam batang dan juga akar. Nah, silem sekunder ini juga berguna untuk membentuk lingkaran tahunan pohon. Kita sekarang akan ke struktur silem nih. Nah, struktur silem ini terdiri atas 4. Nah, yang pertama yaitu trakeid. Trakeid itu adalah sel panjang dengan ujung runcing. Dindingnya mengandung lignin sehingga kuat. Nah, fungsi trakeid itu untuk apa sih? Fungsi trakeid itu berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun, sekaligus memberi kekuatan pada batang. Yang kedua yaitu ada pembuluh silem. Pembuluh silem itu apa sih? Pembuluh silem itu adalah sel berbentuk tabung lebar dengan ujung terbuka yang tersusun, memanjang, membentuk kayak seperti pipa. Nah, fungsi dia itu apa sih? Pembuluh silem? Pembuluh silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dengan siuran lebih cepat dan efisien. Sekarang kita lanjut yang ketiga nih. Yang ketiga itu ada serat silem. Serat silem itu bentuknya seperti apa sih?
Nah, dia itu berbentuk seperti bisa dibilang kayak sel yang panjang, habis itu lebar. Nah, fungsi dari serat xilem itu apa sih? Fungsinya itu sebagai penopang mekanis, membantu batang tetap kokoh, jadi agar lebih batangnya itu tetap keras. Nah, habis itu ada parenkim xilem. Parenkim xilem itu untuk apa sih? Parenkim xilem itu satu-satunya sel hidup di xilem. Nah, fungsi dari parenkim xilem itu apa kira-kira ya? Nah, fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi konsepnya itu kurang lebih kayak phloem gitu loh, menyimpan makanan. Tapi pada parenkim xilem itu ada tambahan untuk membantu perbaikan jaringan jika ada kerusakan. Jadi dia tidak hanya mencadangkan makanan, tetapi juga memperbaiki jaringan-jaringan jika ada kerusakan. Cara kerja xilem. Jadi xilem cara kerjanya dimulai dari penyerapan di rambut akar, di mana ion mineral yang terlarut di air tanah masuk ke rambut akar melalui transport aktif menggunakan energi dalam bentuk ATP. Air ikut masuk melalui osmosis sehingga membentuk larutan mineral di dalam sel akar. Masuk ke tahap 2 yaitu pergerakan menuju korteks. Larutan mineral bergerak melintasi korteks akar melalui 2 jalur, yaitu jalur apoplas dan jalur simplas. Jalur apoplas yaitu melalui dinding sel dan ruang antar sel. Sedangkan jalur simplas melalui sitoplasma yang terhubung oleh plasmodesmata. Tahap ketiga melewati endodermis, di mana mineral dan air mencapai lapisan endodermis yang memiliki pita kasparai atau terbuat dari lignin dan subrin. Pita ini memaksa semua zat untuk melewati membran plasma sel endodermis sehingga terjadi penyaringan dan seleksi mineral. Selanjutnya, keempat, masuk ke silindris pusat atau stele. Mineral yang lolos seleksi masuk ke xilem primer pada silinder pusat. Disinilah mineral bersatu dengan aliran air untuk diangkut ke atas. Selanjutnya, terjadi pengangkutan vertikal menuju daun. Air dan mineral bergerak dari akar ke batang, lalu ke daun melalui trakeit dan pembuluh trakea. Pergerakan dibantu oleh tekanan akar, kapilaritas, dan tarikan transpirasi. Yang terakhir yaitu distribusi dan pemanfaatan di daun. Mineral dialirkan ke jaringan mesofil daun. Di sini mineral digunakan untuk fotosintesis, pembentukan enzim, protein, dan komponen struktural tumbuhan. Gangguan atau kerusakan pada xilem dapat menyebabkan berbagai masalah seperti layu, kematian bagian tanaman, hingga kematian seluruh tanaman. Penyebab gangguan atau kerusakan xilem contohnya itu embolisme xilem. Terjadi karena tekanan negatif dalam xilem yang terlalu tinggi akibat stres karena air yang parah. Ini menyebabkan gelembung udara masuk dan menyumbat pembuluh xilem. Yang kedua ada infeksi patogen. Jamur dan bakteri dapat menginfeksi dan merusak pembuluh xilem, seperti pada penyakit layu fusarium. Yang ketiga ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis, luka pada batang atau cabang dapat memutuskan kontinuitas xilem. Yang keempat ada stres lingkungan karena kekeringan, pembekuan, dan suhu ekstrim dapat merusak xilem. Yang terakhir ada gangguan nutrisi. Ketidakseimbangan nutrisi dapat mempengaruhi perkembangan xilem. Terima kasih sudah menonton presentasi kami. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan like video ini dan juga join status. Terima kasih. Terima kasih.